sudah hadir di Rumah Sakit Kebanggaan Kabupaten Tasikmalaya. Yes, sekarang kita ada di Rumah Sakit Kiai Haji Zainal Mustofa. Kita akan menjumpai Dr. Obzin yang luar biasa terkenal. Benar. Dan tentunya idola para ibu-ibu hamil ya. Karena memang kalau udah berurusan dengan kehamilan, ketemu dengan dokter yang satu ini udah paling tepat banget. PDKT kali ini kita di sini ya. Yuk. Kita cari tahu informasi apa yang bakalan kita kupas di PDKT kali ini tentang kehamilan. Kita ketemu. Yuk. Kita ke ruangan Dokter Asep Hasli. Ya, benar. Wow, ini lagi banyak pasien ini. Saya jadi mengenal waktu hamil ketemu sama dokter. Selamat pagi, assalamualaikum. Yuk, boleh. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi dokter, saya Rifan dari PDKT. Saya Riri. Ya, mohon izin diganggu waktunya sebentar ya dok ya. Lagi sibuk, saya tahu di luar biasa. Kita dari PDKT sengaja kita ada pembahasan yang luar biasa, kehamilan resiko tinggi. Kita pengen ngobrol-ngobrol aja lah. Waduh, tentang apa itu? Kehamilan resiko tinggi. Kehamilan. Ya. Kehamilan resiko tinggi bagaimana? Jadi kan hamil itu adalah impian setiap perempuan yang sudah menikah. Benar. Nah, bagaimana hamil berisiko tinggi atau hamil yang memang seharusnya hamil sehat ya istilahnya ya. Dokter, mohon waktunya untuk bisa berbagi. Boleh duduk dong? Kira mau berdiri dulu ya Pak Dokter. Oh, konsul apa? Ya, begini Pak Dokter. Baik, langsung saja dok. Kehamilan resiko tinggi itu apa sih sebetulnya? Ya. Memang ini topik yang sangat menarik ya, apalagi di Kabupaten Tasik ini di mana angka kematian kita masih tinggi. Oke. Jadi kita melebihi target Jawa Barat untuk angka kematian ibu maupun anak. Dan ini tidak terlepas tadi dari dengan resiko. Dan ini yang mungkin kita seharusnya kita bukan hanya pasien, petugas kesehatan, tapi kita harus melibatkan semua unsur supaya gimana mengurangi faktor risiko tadi, sehingga harapannya dengan memperbaiki faktor risiko, angka kematian juga bisa turun. Gitu. Oke, ternyata tinggi loh Arifan di Kabupaten Tasik. Apa ini ngaruh nggak sih karena luas wilayah dan kepadatan penduduk dan sebagainya itu ngaruh nggak sih? Ya, itu salah satu faktor. Kita kan luas wilayah cukup luas ya. Makanya pun kemarin ada beberapa target kan dari pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit baru ya di selatan. Itu juga mungkin untuk untuk jangkauan supaya lebih dekat ke vaskes. Itu yang pertama. Terus faktor risiko yang lainnya juga mungkin yang memang karena kita area geografis juga cukup bergelombang. Iya, bergelombang, banyak bukit pegunungan gitu ya. Mungkin kesulitan jadi akhirnya ya. Itu juga mungkin salah satu kendala. Dan itu sebetulnya sih bukan suatu hal yang menjadi kendala utama sebetulnya. Karena dari pemerintah pun kita sudah berusaha untuk meningkatkan akses. Artinya dengan perluasan ada puskesmas, ada puskesmas pembantu, bahkan ada petugas kesehatan yang kita tempatkan di setiap beberapa daerah. Baik dok, kondisi apa saja sih sebetulnya yang disebutkan kategori berisiko tinggi? Seperti ini kayaknya Arifan penasaran banget nih. Mau punya program lagi kayaknya ya, takut dengan ada resiko tinggi kita itu. Makanya harus konsul dulu nih dengan beliau ya. Tapi ini dok, kalau misalnya ngobrolnya, ini kalau di sini saya kayak mau konsul kandungan sama suami saya. Kita boleh kemana gitu dok? Sambil kita mau bahas sebentar barangkali ya. Oke. Ini idola para ibu hamil soalnya ya. Udah ganteng, luar biasa ini. Favorit ini. Ya, terkait tadi pertanyaan kehamilan dengan resiko tinggi. Jenis-jenisnya atau kategorinya disebut kehamilan resiko tinggi. Definisi dulu ya. Mengapa dikatakan dengan kehamilan resiko tinggi? Artinya kehamilan ini akan menimbulkan resiko atau bahaya atau komplikasi baik untuk ibu, untuk bayinya, mungkin juga bapaknya juga bisa. Gitu. Bapaknya juga bisa. Emang kehamilan bisa ngaruh ke bapaknya coba juga? Kalau nanti misalnya kehamilan dengan komplikasi, ibunya masuk ICU ya. Ke ICU, coba terbayangkan ke ICU kan tidak butuh waktu, betul ya, mental suaminya. Ya antara harus bekerja untuk mencukupin kebutuhan keluarga, juga harus menunggu
istrinya kan. Betul. Berarti benar-benar jadi blunder kemana-mana ya. Artinya memang kita harus bisa mengenali kehamilan kita itu beresiko atau tidak. Ya. Kita harus mengenali berisiko atau tidak Dari awal, dari awal. sebelum hamil, Sebelum bukan hamil saat bahkan, ya? hamil. Oh, Iya. Jadi kalau dulu itu sempat kepikir dengar cerita kalau orang yang hamilnya resiko tinggi adalah yang sudah usianya tua, tapi bukan hanya itu aja Nah, berarti. itu salah satunya ya. Oke. Jadi yang namanya risiko tinggi bisa terjadi artinya sebelum muncul. Artinya kondisi kita tuh bagus, sehat. Tiba-tiba terjadi, artinya Oke. tidak ada faktor risiko, tidak terlihat. Penyebabnya sebelum terjadi kehamilan, apa yang menyebabkan nantinya diprediksi akan mengalami risiko tinggi kehamilan? Nah, kecuali kalau sudah terlihat sejak awal bahwa dalam kondisi kita itu ada faktor risiko, misalnya ya berat badan. Oh, Oke. maksudnya terlalu kecil atau terlalu besar? Betul. Oh, Kalau kata PT Pela nih, Iya. tahun 90-an, Oh, 2000-an. yang Nah, betul ya. Ini harus aduh, ini generasi 90-an maksudnya belum. kelihatan dong usianya ya. Mungkin generasi sekarang nggak tahu PT Pela. Bener. harus Jadi ideal. harus sedang-sedang saja Oke. semuanya. Berat badan ya, Ya. jangan terlalu kurang, Ya. jangan terlalu berlebih, harus normal. Usia juga sama. Oh, Jangan terlalu muda, Ya. jangan terlalu tua juga. Usia ideal tuh antara sekitar 20 sampai 35 tahun. 20 sampai Maksimal 35 tahun. tahun. Berarti saya udah nggak bisa dong. Nanti Anda kalau berapa tahun? misalnya 40 tahun ya Anda? belum. Oh, belum. Tapi udah lewat dari 35. Maksudnya Oke. berarti ada resiko tinggi. Ada resiko, artinya antara usia sebelum 17, 20 tahun sama dengan usia setelah 35 itu berbeda resikonya. Oh, Kalau Oke. terlanjur hamil di usia muda atau tua gimana? Nah, berbeda ya, kalau udah terlanjur, yang namanya terlanjur ya mau gimana lagi, Ya, rezeki benar. ya Rezeki namanya. ya, Cuman harusnya kita sebagai semuanya, mau kita petugas kesehatan, Ya. mau masyarakat, tokoh masyarakat, kita harus mengetahui kapan usia kita boleh hamil. Ya tadi untuk mengurangi resiko Resiko. tadi. Salah Oke. satu yang tidak diharapkan tadi, karena salah satu penyumbang angka kematian ibu dan janin tadi salah satunya ibu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak. Oh, terlalu sering lah hamilnya. Baiklah. Oh, baiklah. Oke, berarti usia itu dari 17 sampai 35 idealnya ya. Ya, itu usia ini ya yang diharapkan. Iya. Jadi di bawah itu, di bawah 17 resiko tinggi, di atas 35 juga Oke. termasuk usia resiko tinggi. 40 tahun mengandung, wah itu bersiko ya. Resiko tentu berbeda ya antara usia muda sama usia tua, berbeda Oh, resikonya. beda-beda juga. Lebih berisiko mana? Tua apa muda? Beda faktor resikonya. Beda faktor risikonya Tidak juga bisa ya. disamain. Tidak sama. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ya, kita lebih detail lagi barangkali dok ya. Ngobrolnya lebih santai. Ini suasananya agak berbeda dari sebelumnya. Seru, ada kafe-kafe ini kayak ada gini kafe nih juga. dok Ini sekarang wajah ya. baru dari Rumah Sakit Kiai Haji Jalal Mustafa ini luar biasa ya. Kita ngobrolin di sini aja. Boleh dok, di Ayo, sini aja atuh. barangkali ya. Sambil duduk Boleh, sama boleh, boleh. pesan kopi juga Aku di boleh sana lah. deh. Karena kalau ngobrolin soal kehamilan itu Arifan Ya, sesuatu yang memang pasti banyak banget masyarakat juga Ya, alamin. betul. Dan ini edukasi yang memang penting. Tadi berarti 17 sampai 35 itu adalah waktu yang usia yang ideal. Yang ideal. Di luar itu memang berisiko tinggi. Kalau ya. terlalu muda, resikonya apa? Pertama, jadi banyak resiko yang akan kita hadapi dikala seorang perempuan menikah kurang di 17 tahun. betul. Pertama, secara anatomis, ya Iya. dia belum secara anatomis dia belum siap. Oke. Secara psikologis, terbayangkan dia usia-usia mungkin kalau di bawah 13 tahun usia-usia masih main ya, Iya, benar, masih dengan teman sebayanya. Dia masih usia sekolah harusnya, bukan usia gendong-gendong anak gitu. Iya. Itu pekerjaan yang sangat berat menjadi seorang ibu rumah tangga Iya. gitu. Ini adalah faktor-faktor pemicu ya. Selain itu, selain usia, apa saja menjadi faktor kehamilan risiko tinggi? Nah, tadi usia itu belum selesai tuh. Usia, belum selesai? iya, Belum jadi selesai. salah satu usia terlalu muda, Ya. secara fisik, secara psikologis, resiko komplikasinya banyak. Salah satunya tadi, secara psikologis dia belum siap. Iya. Gimana dong dia mau mengurus anak? Anak. Dia aja belum siap ya. Benar-benar. Jangan kan finansial juga apalagi ya, Iya, dia belum betul, bekerja gitu ya. Yang paling sering apa yang komplikasi yang muncul kalau kehamilan pada usia yang muda. terlalu dini? Kejang, Kejang. tensi tinggi, ya gitu. Terus mungkin kalian juga belum siap dengan perubahan-perubahan tadi,
melahirkan, mengasuh anak. Tidak sedikit kan anak yang jadi korban, Betul. dibuang. Mentalnya belum siap. Itu. Kalau di Kabupaten Tasik sendiri, angka kehamilan usia dininya gimana, Dok? Cukup tinggi ya dalam setahun itu. Ini mungkin yang pasien yang ini kita bicara angka ini aja, kekerasan seksual pada anak ya. Itu saya melakukan visum di poliklinik itu seminggu tuh bisa sampai 1-2 kasus per minggu. Aduh. Tiap minggu selalu ada kasus. Setiap minggu. Angka kematian ibu hamil karena faktor yang terlalu muda itu salah satu penyumbang. Itu bisa sampai 1-2 per tahun. Baru dari faktor usia. Baru faktor usia ya, belum yang lainnya. Ini baru usianya yang dini, baru yang dini ini yang kita bahas. Belum yang usia lewat 40 tahun, 35 tahun. Resikonya lain lagi. Kalau tadi kan belum pernah hamil, ini mungkin udah hamil yang kesekian. Iya, benar. Selain faktor usia, usia kan salah satu penyumbang untuk terjadinya kelainan kromosom. Mungkin nanti akan menimbulkan bayi kita kurang sehat, cacat gitu ya, sindrom Down. Nah, itu salah satu penyumbangnya. Selain tadi mungkin tensi juga penyumbang juga pada usia-usia yang udah lanjut ya. Ada juga tensinya ya. Betul. Mungkin jadwal tadi kehamilan yang kesekian, yang kelima, yang keenam. Idealnya kehamilan itu berapa, Dok? Berapa kali? Dari usia di atas 17 sampai 35. Betul. Normalnya. Sebenarnya kalau kita bicara ideal berapa kali sih tidak ada batasan ya. Cuman mungkin kita juga harus melihat kemampuan kesehatan kita, tergantung ya, fisik, rata-ratanya, psikis, dan finansial. Kalau Gen Hailunta kan 11 tuh. benar. Ada yang baik-baik aja ya punya anak 11. Cuma kalau misalnya idealnya itu berapa kali kehamilan sih yang boleh dibilang normalnya normal, gitu ya. Terukur, terarah. Ya mungkin sekitar 2-3 itu ideal. Ya paling banyak kalau kelihatan kita masih oke secara fisik, psikis, finansial itu yang sering dilupakan ya. Finansial mungkin 5 juga masih oke. Kalau secara penilaian fisik, psikis, finansial oke sih mungkin masih tidak masalah. 5-3 ya. 5 kalau misalkan siap, tapi kalau jeda itu ngaruh juga nggak sih jeda punya anak? Nah sekarang kan tadi kalau kita bayangkan kalau 5 anaknya ya, artinya kan idealnya kita tuh punya anak tuh jeda antara 2-3 tahun. Betul. Nah artinya kalau kita kehamilan usia 20 tahun, itu pengen anak 5 berarti tiap 2 tahun harus produksi ya. Betul. 2 tahun hamil beranak lagi. Artinya 5 juga terlalu banyak. Istilahnya tunji setahun hiji. Itu tidak disarankan kalau tunji ya. Mengapa tidak boleh? Karena kakaknya bukan tidak boleh ya, tidak disarankan. Kakaknya aja belum selesai. ASI 2 tahun belum selesai. Makanya mungkin kehamilan itu baru boleh sekitar 2. Kakaknya udah 2 tahun, 3 tahun boleh punya anak lagi. Jadi kalau kita bicara ideal, usia 20-35 tahun paling maksimal anak kita 5. Dengan jarak kehamilan 3 tahun aja nanti jaraknya udah 5. Oke. Selain tadi faktor usia, selanjutnya faktor-faktor pemicu kehamilan beresiko tinggi apalagi? Ya, selain usia tadi juga mungkin riwayat kalau ini kehamilan yang kesekian, kita harus menilai kehamilan sebelumnya. Jangan diabaikan. Ada apa aja kehamilan sebelumnya yang muncul sama hamil, misalkan mual muntah, tensinya tinggi, misalkan selama kehamilan. Kemudian riwayat persalinannya juga bagaimana. Itu harus jadi penilaian. Kalau ada komplikasi selama kehamilan sebelumnya, hati-hati. Mungkin di kehamilan berikutnya juga mungkin berulang. Selain tadi riwayat kehamilan, riwayat kondisi kita saat ini. Kalau perlu sebelum hamil diperbaikin dong. Dipersiapkan dulu. Benar. Para hamilnya disiapin dulu ya. Mohon maaf nih yang berat badannya besar. Dimaafkan dong. Dimaafkan. Emang mau hamil Aripan? Badan besar. Yang berat badannya kurus juga nih kita harus artinya meminimalisir faktor risiko untuk mengurangi risiko nanti selama hamil, selama persalinan. Diperbaikin. Misalkan berat badan kalau masih kurus, dibetulin dong. Diidealkan. Kalau berat badannya besar, diidealkan juga. Iya. Apalagi makanannya memang harus makanan yang bergizi, berkualitas ya dok ya. Benar. Jadi memang harus mempersiapkan dulu diri kitanya dulu ya sebelum kehamilan itu. Betul. Kan sayang kan kita udah hamil, terus nanti timbul komplikasi, misalnya tensi tinggi.
Kalau tensinya tinggi, usia hamil udah 37 minggu, 38, berat bayi udah cukup, Udah cukup, bisa aman dilakukan, ya, betul. bayi aman. Tapi kalau tensinya coba, baru aja 27 minggu tensi udah naik. Oke. Aduh, ini gimana ini bayinya gitu ya. Antara dipertahankan masih panjang tuh. Padahal sewaktu-waktu komplikasi bisa tambah buruk. Oh. Mau dilahirkan bayi masih kecil gitu ya. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Ada lagi? Oke. Terus selain itu faktor apa Selain lagi, Dok? tadi kondisi kita umum, riwayat penyakit ada nggak? Riwayat penyakit lainnya ya? Iya, riwayat penyakit lainnya harus dilihat. Misalnya kita punya gula ya, punya tensi tinggi ya, ginjal atau komplikasi penyakit kronik yang lainnya itu juga harus dikontrol betul. Kalau sudah terkontrol dan dokter terkait membolehkan hamil, Iya. bolehlah. Tapi kalau belum terkontrol, apalagi dokternya bilang jangan dulu ya, jangan maksa deh. Gitu. Betul. Kadang itu yang suka diabaikan ya dok ya. Mereka persiapan menuju kehamilan itu justru datang itu ke dokter itu adalah ketika sudah Iya. terjadi kehamilan. Iya, iya. Boleh dibilang Iya. ya kalau udah terjadi ya bukan persiapan lagi Betul. namanya ya Rifan. Dan itu sejauh ini mengedukasi masyarakat terkait harus mempersiapkan sebelum kehamilan ini, aware masyarakat kayak gimana nih? Agak PR ya? Tarik nafas dulu. PR ya? Tapi Ya. emang bener sih di masyarakat masih gitu ya? Dok, ya? PR-nya sangat panjang ya. Beberapa hari yang lalu sangat sedih sekali karena saya harus melakukan tindakan seksio cesaria. Iya. Bayinya sudah meninggal. Oh. Kalau bayinya masih hidup, masih untung ya. Nah, artinya ini bayinya udah meninggal. Dari riwayat periksa hamilnya juga datang ke sini hanya untuk melahirkan gitu. Sudah gitu angka persalinan kita di non-nakes juga masih tinggi. Oke. Jadi pasien ke sini itu datang bayi sudah meninggal. Oke. Katanya riwayat Iya. ANC, kontrol hamil juga sangat datang hanya ke puskesmas itu kondisi sudah pembukaan lengkap Oke. dan sudah dipegang sama non-nakes di rumah Oh. dari sejak hari Sabtu. Ini hari apa ya sekarang? Hari Kamis sekarang ya, ya. Kamis ya. Jadi selama 3 hari di non-nakes dipegang. Pembukaan udah lengkap, ternyata bayinya juga besar, tinggi ibunya kurang mumpuni, sudah dipimpin berhari-hari. Kan sangat disayangkan. Nah itu kan salah satu artinya salah satu PR yang sangat sangat susah untuk mengedukasi harus dari mana mulainya. Kita juga sama dinas kesehatan sebetulnya sih sudah melakukan pendekatan. Kita udah ke puskesmas, udah sharing. Dari puskesmas juga kan udah menginstruksikan petugas kesehatan, bidan, perawat, dokternya untuk gimana mengedukasi masyarakat. Ayo dong kalau hamil itu diperiksakan gitu. Iya. Masih ada yang Masih ada. iya. Nah, mungkin lewat tontonan ini mereka yang sudah mempersiapkan kehamilan atau mungkin lagi hamil juga memang harus mulai Betul. untuk bersiap memeriksakan Mungkin ada kehamilannya. beberapa pemikiran mereka kalau datang ke dokter spesialis itu mungkin membutuhkan biaya yang besar, atau mungkin ada juga pemikiran-pemikiran masyarakat yang harus ke dokter itu kalau udah ada apanya dulu. Ya, Padahal udah ada nggak gitu kan, kasusnya. Dok. Tidak ya, jadi komplikasi selama kehamilan tadi itu bisa muncul kapan saja, Gitu, Iya, Arifan. betul. bisa terjadi pada kondisi apa saja, apalagi kalau kita sudah punya faktor resiko, gitu ya. Yang tidak punya faktor resiko pun, misalkan hamil kita bagus, badan kita oke, tensi, tidak ada riwayat penyakit, semuanya bagus. Datang misalkan tiba-tiba kejang. Iya. Nah, itu ada faktor yang memang di luar kendali atau di luar faktor risiko Iya, tadi iya, yang bisa muncul kapan saja. Kapan saja. Apalagi kalau kita punya faktor risiko. Nah. Oke. Nah, idealnya sih memang kita harus memeriksakan kehamilan, dan lebih baik lagi kita menyiapkan kehamilan kita sebelum kita hamil. Oke. Periksakan ke petugas terdekat. Nah, itu. Baik dok, selanjutnya adalah cara mengenali resiko bahwa ini disebut resiko kehamilan itu apa? Gimana caranya? Tanda-tanda barangkali ya? Tanda-tanda mungkin gini ya. Kalau misalnya kita susah, petugas kesehatan sudah ada di terdekat. Entah itu bidan ada, puskesmas ada. Datangin ke petugas kesehatan terdekat. Kira-kira kondisi saya oke nggak gitu ya? Ada penyakit tertentu tidak gitu kan, diperiksakan.
apalagi kalau kita sudah mempunyai atau sudah dikatakan penyakit tertentu. Nah, itu udah jelas. Misalnya tadi berat badan, kondisi umum kita bagus atau tidak, kita punya tensi tinggi, misalkan atau tidak, ya. Ini kehamilan yang kesekian, usia kita usia yang memang ideal diharapkan atau tidak, gitu. Riwayat penyakit yang lain atau ada riwayat operasi atau tidak, itu kan salah satu jadi perhatian. Kalau ada salah satunya, termasuk misalkan hamil pun ini udah sekian lama menunggu, nah itu jangan dianggap hal yang mahal kan? Kita udah nunggu lama, jangan terlena. Iya, dikasih kehamilan, itu satu kehamilan yang kalau istilah itu kehamilan mahal dikatakan, itu kan salah satu faktor risiko juga. Jika ada salah satunya, segera periksakan, dikonsultasikan, diikutin sarannya, segera periksakan. Begitu kita tahu hamil, apalagi kalau kita lebih idealnya sebelum hamil ya, begitu kita tahu hamil, segera periksakan. Ikuti arahannya, apa yang dia arahkan sama petugas kesehatan. Ke dokter spesialis mahal, jangan dulu ke dokter spesialis. Yang terdekat dulu deh, puskesmas ada, bidan terdekat. Iya, sudah mempermudah. Nanti pun kalau misalkan penilaian dari petugas terdekat, oh ini ibu harus ke dokter spesialis nih, nanti dilakukan rujukan. Tidak harus selalu ke dokter spesialis. Betul, karena itu salah satu hal yang memang menjadi PR panjang, mengedukasi masyarakat ya dok ya. Apalagi memang trustnya sekarang itu lagi agak-agak rame nih soal dokter spesialis khususnya OB/GYN nih dok. Bener kan? Nah ini karena mungkin lagi agak-agak dari kemarin ya di pemberitaan, ngefek gak sih dok pemberitaan kayak gitu dengan trustnya masyarakat oleh sekarang, oknum khususnya yang dirasakan dokter nih sekarang. Ini agak-agak kayak gimana nih kayaknya kalau ke OB/GYN katanya. Ngefek gak sih apa sih contohnya apa gitu? Apa contohnya? Yang lagi viral dok, yang lagi viral ya lah di tetangga kita nih, daerah tetangga kita ya, tidak jauh dari sini ya. Sebetulnya kalau misalkan ngefek kunjungan pasien, sepertinya tidak ya. Karena mungkin masyarakat pun sih harusnya sih sudah pintar, terus mungkin mana yang bisa diambil, mana yang tidak gitu ya, mana yang normal, mana yang tidak normal gitu. Dan artinya kalau misalnya dikala itu suatu pemeriksaan sudah tidak normal, ditanyakan gitu ya. Sekarang ada terbuka gitu ya, ada terbuka. Semua informasi bisa kita dapatkan. Tidak sedikit pasien saya itu yang datang melihat Google review gitu ya. Artinya kan memang ada sebagian masyarakat yang tidak tersentuh sosial media ya. Tapi sebagian masyarakat kan sudah bisa menilai dari Google review, itu salah satu penilaian. Walaupun itu objektivitasnya mungkin tidak selalu ya gitu. Tapi itu salah satu penilaian, dan juga mungkin kita dari mulut ke mulut itu bisa jadi bisa jadi bahan referensi kita, kira-kira aman nggak atau apa ya, nyaman nggak gitu. Sebenarnya bijak dalam mencari informasi terlebih dahulu. Benar Arifan, kan tidak hanya mempersiapkan kehamilannya dong. Kita juga pasti mencari tahu dulu sebelum kita datang ke satu tempat untuk berobat khususnya, apalagi soal kesehatan kan itu pasti kita juga cari informasi dulu ya. Tapi memang tetap aja sih kalau kata saya daripada tidak non-nakes ya dok ya. Baik, yang harus diwaspadai kembali dok oleh masyarakat yang mungkin ibu yang lagi mengandung gitu ya, takutnya amit-amit ya, ini termasuk dari kehamilan berisiko tinggi, apa saja kembali disampaikan tanda-tanda mengenali bahwa ini adalah kehamilan berisiko tinggi. Nah jadi mungkin kalau tadi saya bilang bahwa gampangnya itu kita konsultasikan dulu sebelum kehamilan. Dikala kita ada salah satu faktor risiko, segera kita perbaikin. Apa yang ada dalam kondisi kita itu yang harus diperbaikin. Kalau misalkan berat badan kita berlebih, ya kita upayakan deh. Kenapa kita berat badan kita jadi lebih? Apakah masukannya terlalu banyak, keluarannya terlalu sedikit, atau double? Ya banyak, ya sedikit pengeluarannya, diperbaikin. Ya, untuk memperbaiki faktor risiko tadi. Kalau memang kita punya penyakit tertentu, ya kita perbaikin faktor penyakit tadi itu, dikontrol, diperbaikin sehingga dinyatakan boleh hamil. Kecuali kalau memang penyakit yang sudah dinyatakan bahwa ibu tidak boleh hamil lagi. Gitu. Kecuali itu. Tapi kalau dokternya masih ibu, kalau mau hamil ayo diobatin dulu sampai nanti betul-betul terkontrol, baru nanti boleh hamil. Kalau memang itu ada suatu riwayat operasi misalnya ya, operasi sesar contohnya misalnya ya,
Sesar itu kan boleh hamil lagi kalau minimal 18 bulan pasca operasi. Iya. Entah itu alasan apapun. Kan salah satu yang sering menyebabkan ibu tuh ngebet hamil, Dok. Anak saya yang pertama meninggal. Jadi saya pengen cepat hamil. Nah, itu. Jangan karena keinginan. Nah, Karena terbayang kalau misalkan sekarang sebelum 18 bulan udah hamil lagi, iya. kan harus operasi lagi. Iya. Iya kalau bayi kita sehat yang Betul. sekarang ini. Kalau ternyata baru 10 bulan udah hamil lagi kan operasi jatuhnya. Oke. Operasi yang kedua ini, bayi kita ternyata cacat, bayi kita meninggal. Oke. Kita jadinya sudah 2 kali operasi. Betul. Itu pun harus kita pertimbangkan. Ya. Atau ada kondisi lain yang memang mengharuskan kita untuk menjalani pengobatan dulu Oke. atau memperbaiki dulu. Diikutin saran. Tantangannya, Dok, tantangan Ya. untuk mengedukasi masyarakat, karena kalau soal kehamilan ini tuh ada soal yang memang produksi manusia gitu ya, boleh dibilang. Ini tantangannya itu gimana, Dok? Yang dokter selama ini hadapi lah begitu ya. Lapangannya, Dok, seperti Lapangan apa atau gitu. kasusnya atau apa ini Kasus. tantangannya apa? Tantangannya itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Yang paling mendasar aja, yang paling mendasar itu periksa hamil aja itu, sangat gemes ya. Periksa hamil artinya selama kehamilan itu kan minimal 4-6 kali kita melakukan pemeriksaan ya. Iya. Itu aja salah satunya tuh yang masih banyak masyarakat itu dia yang datang-datang sudah mules-mules. Tidak pernah diperiksakan. Iya. Kita kan tidak tahu kondisi kehamilannya, iya, bayinya beratnya berapa, Iya. posisinya bagaimana, Oke. plasentanya bagaimana, sejauh ini kesehatan bayi kan seperti apa. Oke. Itu salah satunya. Belum lagi kan pemeriksaan ibu hamil kan bukan hanya datang, periksa, USG, dicek darah juga Iya. gitu ya. Salah satunya cek HB, Iya. triple eliminasi ya, Iya. HIV, HBsAg, sifilis. Itu aja sering bolong-bolong. Jadi karena dia tidak pernah periksa, datang udah 9 bulan, padahal harusnya kan cek darah itu 3 bulan pertama Iya. itu sudah dicek. Udah dicek ya. Terbayang kan kita kalau misalkan 3 bulan pertama cek darah aja belum pernah, Iya. ternyata misalkan datang 9 bulan, HB-nya aja 8, 7 misalnya. Iya. Baik kita gimana mau cerdas, Iya. HB aja dia kurang. Padahal fungsi HB kan fatal dia. Fatal sekali. Sebagai kayak bahan bakar utama Oke. semua sel tubuh itu gitu. Belum lagi kalau misalkan ternyata dia HIV-nya positif misalnya kan. HBsAg-nya positif, sifilisnya positif misalnya Oke. gitu. Nah, itu aja yang kebutuhan dasar ibu hamil aja di tas ini masih cukup. Kalau menurut analisa dokter, kenapa masih banyak masyarakat yang belum memenuhi minimal standar pemeriksaan? Kalau dilihat dari tempat layanan kesehatan, saya pikir sudah menunjang ya. Puskesmas ada, Oke. puskesmas pembantu ada, Iya. bidan setiap daerah ada, Ada. tapi masih ada aja yang kelewatin. Kesadaran masyarakat Mungkin kesadaran masyarakat masih rendah. masih rendah. Ya, apa kita kurang giat Iya. untuk menggiatkan semua aspek lintas sektoral, Iya. karena kita kan sebetulnya udah punya lintas sektoral ya, Betul, betul. yang melibatkan camat, Iya. dan ramil ya. Iya. Dan Rami sama Kapolsek. Iya. Polsek kita udah melibatkan, termasuk kepala desa, kader Iya. udah melibatkan. Tapi masih ada aja yang Masih ada yang belum Tapi sadar. dari tahun gitu. ke tahun, apakah terjadi peningkatan atau mulai terjadi penurunan atau masih stagnan atau kayak gimana nih, Dok? mungkin salah satu output yang bisa kita lihat itu angka kematian ibu sama angka kematian bayi ya, sama angka kedatangan pasien ke IGD yang seharusnya tidak ke IGD. Iya. Itu salah satu parameter yang bisa dilihat. Kalau dulu angka kedatangan ke gawat darurat untuk kasus yang seharusnya ke poliklinik Betul. Ini ke IGD. itu sudah menurun gitu. Oke. Artinya kan misalkan gini, kehamilan pertama dengan bayi sungsang misalnya itu udah jarang. Udah jarang. Karena udah terscreening dari Iya, vaskes awal. pertama Iya, gitu iya, ya. Terus ke poliklinik, Oke. oh ini berakhir harus bagaimana nih? Iya. Apakah mungkin normal atau tidak bisa normal Iya. misalnya gitu ya. Angka kejadian yang misalkan dengan perdarahan Iya. yang menjelang persalinan, mungkin dulu karena dia tidak pernah periksa hamil, tidak pernah USG, sekarang udah mulai tersortir, terscreening. Iya. Ke poliklinik diperiksakan sehingga udah terdeteksi dari awal, oh ibu ini plasentanya tidak aman, Betul, betul. harus operasi misalnya gitu. Kalau dulu tuh sering banget
Saya semalam itu untuk kunjungan ke IGD tengah malam nih, untuk hal-hal yang kayak tadi itu bisa sampai 1 sampai 2 kali. Oke, tapi sekarang sudah mulai berkurang, artinya edukasi masyarakat itu sudah mulai berjalan ya. Nyambung dari tadi, berarti kita masuk ke tindakan-tindakan dari dokter sendiri, dari rumah sakit sendiri, apa saja, apakah buat ibu mengandung ketika diketahui bahwa berisiko tinggi atau ketika persalinan. Tindakan-tindakannya seperti kalau di sini saya cuma diem aja. Datang pasien saya periksa gitu. Nah, cuman kan dari dinas kesehatan sendiri kan tidak diem kan. Kita kalau cuma diem aja artinya menunggu kita ada di ujung apa ya, pasien datang udah kayak gitu. Udah kayak gitu, betul. Kita udah melakukan tindakan promotif preventif kita udah aktif sejak mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Kita kunjungan ke nakes-nakes, ke puskesmas, kunjungan ya tetap walaupun angka kematian masih tinggi, tapi angka kunjungan itu saya menurut saya itu udah suatu prestasi ya. Itu berkat kerjasama semuanya gitu ya, bidan, dokter puskesmas, perawat. Dok, contoh kasus dok, satu kasus mungkin barangkali yang pernah ditangani oleh dokter, yang ini merupakan pengalaman yang unik gitu ya. Kasus seperti apa? Riwayat resiko tinggi kehamilan dengan tindakan. Ini yang unik apa yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi. Sudah pernah terjadi. Tapi dan ini berkesan ya gitu ya. Oke. Ya. Ya ini kesan kurang baik sih karena kan kehamilan resiko tinggi ya dok ya. Bisa di-share juga barangkali. Ini yang beresiko atau yang sudah kejadian? Sudah kejadian dok. Bukan beresiko ya? Iya. Yang sudah kejadian begini. Datang pasien habis lahiran, datang ke IGD, kondisi vagina hancur lebur. Hancur lebur karena dia riwayat ternyata bayinya besar. Dipaksa melahirkan di tenaga non-nakes. Non-nakes, terus entah diapakan di sana, bayi brojol. Datang ke sini ke IGD saya cuma bengong. Ini identifikasi vagina tidak bisa diidentifikasi. Jadi ibaratnya kalau dibilang coplok itu apa ya? Copot, iyalah. Ya, acak-acakan lah. Ya, gitu ya. Kayak otot-otot vagina tuh kayak lepas. Jadi bingung. Ini saya mau digimanakan ini? Waktu itu juga memang kita juga tenaga dokter tulang juga belum ada. Urologi juga belum ada ya, dokter saluran kencing juga tidak ada. Saya hanya bisa menelepon almarhum konsultan saya. Dokter kandungan uroginekologi. Dok, saya kebingungan. Saya ini ada pasien dengan riwayat persalinan seperti ini, datang seperti ini. Izin ya dok, saya sambil video. Oh ya udah mas, dirujuk aja. Ya udah, saya cuma bisa merujuk. Dikondisikan tindakan yang bisa emergensi kayak perdarahan dihentikan, perdarahannya diikat, selesai. Rujuk. Jadi ini faktor beresiko malah ke non-nakes. Iya betul, non-nakes. Harusnya ya segera konsultasikan. Masih banyak, termasuk kejadian salah satunya yang kemarin tidak lahir dan bayinya datang sudah meninggal. Iya, karena memang ditangani sama non-nakes berhari-hari. Ya dok, datang ke sini udah dioprek terus gitu ya. Iya betul. Itu salah satu PR dengan luas daerah yang mungkin kalau zaman dulu tenaga nakes masih sangat sedikit. Tapi zaman sekarang kan nakes sudah banyak ya. Dan memang kita itu bukan mau membuang tenaga non-nakes. Kita sifatnya mereka masih sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Tetapi untuk tindakan-tindakan yang ada ranah yang memang harus non-medis, betul ya. Jadi kalau memang udah medis, silahkanlah ke tenaga medis. Kalau yang bukan non-medis, kita masih butuh mereka-mereka, beliau-beliau untuk membantu pekerjaan kita. Tidak mungkin kita mengerjakan semuanya. Benar, ini luar biasa sekali. Aduh, obrolan yang ini seru panjang banget. Ini harusnya panjang sekali nih. Karena relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Arifah yang punya istri, saya juga yang mungkin walaupun usianya agak-agak masuk resiko nih kalau hamil lagi. Jadi sekali lagi buat Anda yang lagi hamil, selamat ya, mudah-mudahan sehat bayinya, Anda juga sehat. Jangan lupa perhatikan semuanya ya. Terakhir dok, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat agar terhindar dari kehamilan resiko tinggi? Ya, mungkin saya harapkan ini harus ada kerjasama dari semua pihak, dari rumah sakit, teman-teman sejawat ya, teman-teman nakes yang lainnya, puskesmas, bidan, perawat, ataupun tenaga semua kesehatan, dan juga mungkin elemen masyarakat yang lainnya, tokoh-tokoh masyarakat terutama, karena pertemuan dengan dokter kandungan itu hanya sekejap.
Iya benar. Setengah jam aja enggak. Iya. Paling hanya 5 menit, 10 menit. Iya. Nah, artinya kedekatan itu akan lebih dekat dengan petugas terdekat, termasuk Iya. tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Iya, saya sangat berharap sebenarnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, ketua Iya. RW, kader. Itu Kader, ya. saya sangat menghargai kader karena berkat mereka lah mungkin perpanjangan apa yang saya ucapkan, petugas ucapkan disampaikan sama masyarakat. Oke. Mengharapkan bahwa kehamilan itu tentunya kita harapkan ya, Iya. kehamilan kita harapkan selama kehamilan, selama persalinan itu aman, lancar, ibu senang ya, dan saya pun tenang. Iya. Tenang itu artinya kalau pasiennya lahir normal semuanya, saya tinggal duduk Ikut manis. bahagia ya dok Benar. ya. Pencapaian sudah berhasil untuk Betul. mengedukasi masyarakat berarti. Targetnya yang akan terlihat ya angka kematian ibu, angka kematian bayi ya mendekati 0 ya gitu Bahkan lah. Harapannya seperti Ya, itu. kita masih di angka 30 lebih Wah. per Masih khawatir ya, tahun. Iya, melebihi target. masih Nah. mengkhawatirkan dan mudah-mudahan seperti yang diharapkan edukasi kepada masyarakat lewat program Iya, ini juga Arifan. iya, amin. Ini benar-benar bisa membuat masyarakat aware lagi Yes. soal kesehatan khususnya untuk kehamilannya. Karena ini juga. benar-benar kita merasa memiliki segmen ini ya. Ya, Karena kita masuk sekali ke Betul. segmen ini dan berharap Anda yang hamil sekali lagi sehat walafiat, Betul. bayinya sehat, ibunya juga sehat. dan jangan khawatir untuk mempersiapkan Siap. kehamilan dengan sangat baik terlebih dahulu. Anda lagi hamil sebelum tidak, Bu? Enggak ini. Oh, enggak ya? Tapi kelihatan kayak hamil enggak, terus ini enggak. gimana dong? Aduh ini kayaknya kalau mau persiapan saya konsul Nanti ke dokter diperbaiki disuruh dulu dulu. faktor resikonya. Ini harus diperbaiki berat badan Ini kayaknya. faktor sesar sih ya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Dokter, untuk terima waktunya. kasih, sehat-sehat selalu, Pokoknya semangat ya. Sehat terus. Terus menjadi favorit ibu hamil ya. Dok? Baik, ada dari Krisna dan juga Rifan Mustano pamit untuk PDKT episode kali ini. Langsung dari rumah sakit Ya, Kiai Haji Jenderal Mustafa Tasikmalaya. ngobrolin soal kehamilan beresiko tinggi. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa Ya. menjadi edukasi untuk Amin. masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Kita Terima ketemu kasih. lagi di PDKT Selanjutnya. episode berikutnya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.